Shalom anak-anakku, apa kabar kalian semua? Bapak yakin dan percaya kalian selalu diberkati, disertai oleh Tuhan. Ya, hari ini kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen, dan kita akan belajar firman Tuhan melalui panduan buku pendidikan agama Kristen dan budi pekerti hari ini. Tapi sebelumnya, Bapak ingin kita semua menyembah Tuhan, ya. Kita meninggikan Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, di sini di layar monitor kalian sudah Bapak sediakan teks lagu, yaitu Bila Aku Ada Sampai Hari Ini, itu semua karena campur tangan Tuhan, ya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kalau hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada itu semua karena anugerah Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, ya. Mari naikkan pujian ini sebagai korban syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Semua nyanyi ya anak-anakku yang dikasih Tuhan, tidak ada yang diam, tidak ada yang skip atau melewati rangkaian pembelajaran hari ini. Haleluya. Siapkan hatimu dan berikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Haleluya Yesus. Bila aku ada sampai hari ini, semua karena campur tangan Tuhan yang tak bernilai di tangan-Mu, jadi berharga. Kusadari semua karena anugerah-Mu. Sekali lagi katakan bila aku ada. Haleluya. Bila aku ada sampai hari ini, semua karena campur tangan Tuhan yang tak bernilai di tangan-Mu, jadi berharga. Kusadari semua karena anugerah-Mu. Katakan itu angkat tangan. Haleluya. Angkat tangan bagimu. Sembah Kau yang menjawab doaku, Kau penolong yang selalu ku andalkan kala tempat. Hatiku bersandar, ku angkat tangan, angkat tangan bagimu. Sembah Kau yang menjawab doaku, Kau penolong yang selalu ku andalkan kala tempat. Hatiku bersandar kala tempat, kala tempat. Hatiku bersandar kala tempat. Hatiku bersandar
Haleluya, haleluya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, mari tundukkan kepala dan kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga yang mulia, yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Karena kami telah menerima anugerah yang terbaik di dalam hidup kami. Kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami hari ini mau menyerahkan proses pembelajaran ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang memimpin dan memberkati pembelajaran kami hari ini Tuhan. Supaya kami boleh memiliki hati yang memahami, yang mengerti, dan mentaati setiap kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, tetap semangat untuk belajar hari ini. Ya Bapak berharap kalian semua tetap semangat di dalam belajar. Ya. Dalam mata pelajaran apa saja, tetap semangat, tetap bersukacita, tetap antusias ya. Haleluya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan masuk ke dalam pembelajaran kita, yaitu masuk pelajaran 1, yaitu temanya adalah tentang ibadah ya. Kalau beberapa waktu yang lalu Bapak sudah menjelaskan mengapa kita perlu beribadah ya. Nah, karena itu adalah perintah Tuhan. Jadi perintah Tuhan harus kita lakukan dengan segenap hati kita, dan kita harus melakukan ibadah kita dengan penuh sukacita, dengan tulus, dengan segenap hati, ya, dengan kesetiaan. Ya. Nah, hari ini tema pelajaran kita adalah ibadah yang sejati. Ya, dasar firman Tuhannya ada di dalam kitab Roma, ya pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Dan Yakobus pasal 1 ayat 26 sampai ayat 27. Inilah dasar tentang ibadah yang sejati. Ya, ibadah yang sejati adalah ibadah yang sebenarnya, ibadah yang sesungguhnya, ibadah yang Tuhan harapkan untuk dilakukan oleh orang percaya. Haleluya. Nah, ini Bapak kasih tugas kalian, ini tugas 1 ya. Tugas 1 adalah tulis firman Tuhan ya. Itu maksudnya tulislah firman Tuhan yang ada di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2 dan Yakobus pasal 1 ayat 26 dan ayat 27. Kalian tulis di dalam buku tulis kalian ya, supaya kalian nanti bisa mengingat ya, dengan menulis, dengan membaca dan menulisnya, nanti firman Tuhan ini engkau akan diingatkan ya, akan tersimpan di dalam pikiran dan hati kalian, sehingga kalian dapat menjalankan ibadah yang sesungguhnya, ibadah yang sejati, ibadah yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kalian semua. Haleluya. Haleluya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, kita masuk di bagian A, yaitu pengantar. Kita akan menyimak cerita tentang seorang anak yang namanya Anto ya. Kita baca saja ya ceritanya. Di sini katakan suatu hari suatu hari sepulang sekolah Anto berjalan dan melihat seorang bapak yang tidur di emperan jalan. Bapak itu sedang sakit, ia mendekat dan berdoa dalam hatinya, Tuhan, kasihan sekali bapak ini. Mengapa ia sakit? Tolonglah bapak ini ya. Ini ya. Si Anto ini melihat seorang bapak yang sedang tertidur di emperan ya.
di pinggir-pinggir ya toko atau apa ya, di samping rumah atau samping ruko itu emperan ya, dan kondisinya sedang sakit dan dia merasa aduh kasihan banget, dan dia berdoa dalam hatinya supaya Tuhan mengasihi, Tuhan menolong ya, Tuhan memberkati. Tentunya pengalaman Anto ini juga pernah kita alami anak-anak kasih Tuhan. Kita mungkin ketika kita berjalan ya di kota atau di mana saja, mungkin di pasar, kita pernah melihat orang yang seperti ini ya. Keadaannya susah, sakit, ya sedang tertidur. Mungkin kalian pernah melihat hal yang dilihat oleh Anto, merasa sedih, merasa iba. Ya, apakah engkau ketika melihat orang yang situasi dan kondisinya ini ada, hatinya merasa sedih, hatinya merasa iba, sehingga kalian berdoa seperti Anto yang dilakukan? Ya, dia berdoa dalam hatinya supaya Tuhan tolong, Tuhan mengasihi, Tuhan menyembuhkan orang ini, atau sebaliknya, cuek saja. Nah, itu bukan keluargaku kok, ya. Aku nggak kenal dia kok, ya. Nah, Anto ini punya hati yang luar biasa, anak-anakku ini kasih Tuhan. Hati yang peka, hati yang mudah tersentuh oleh belas kasihan, ya. Terus selanjutnya, lalu ia, yaitu Anto, melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan seorang nenek yang sedang menarik gerobak yang berat. Nenek itu adalah seorang pemulung. Anto memandang si nenek dan berdoa dalam hati, Tuhan, mengapa nenek ini bekerja begitu berat? Ia sudah tua, tolonglah nenek ini. Ya, ini gambarnya ya. Ada nenek-nenek yang sedang menarik gerobak ya. Mungkin sesekali juga didorong gerobaknya itu, dan ternyata nenek ini adalah seorang pemulung ya. Kalau di kota besar seperti di Jakarta, di Bekasi ya, kita sering melihat para pemulung ya. Biasanya pemulung itu kaya atau miskin, anak-anakku ini kasih Tuhan ya. Ya, pemulung itu pasti hidupnya pas-pasan ya, miskin anak-anakku yang dikasih Tuhan. Dan kondisi yang dilihat Anto ini adalah bukan orang muda tetapi seorang nenek-nenek. Seharusnya dia harusnya beristirahat, ya duduk-duduk manis di rumah ya, menikmati masa tuanya, tetapi ternyata dia melihat ada seorang nenek-nenek ya yang masih memulung ya, masih bekerja keras, anak-anak kasih Tuhan. Dan Anto ini juga merasa kasihan melihat kenapa nenek-nenek yang sudah tua renta itu masih bekerja, masih menarik beban yang begitu berat, anak-anak kasih. Sehingga dia juga berdoa dalam hatinya, Tuhan, mengapa ini terjadi sama nenek ini? Tuhan tolong berkati dia, tolong berkati nenek ini Tuhan. Ya, hati Anto rasanya aduh melihat sedih, anak-anak kasih Tuhan. Bagaimana dengan pengalaman kalian ketika melihat para pemulung, anak-anak kasih Tuhan? Apakah masih ada kalian ketika melihat, aduh sedih ya, kasihan ya, terus kalian berdoa? Apakah ada yang seperti itu? Halo? Atau wah cuek aja karena tiap hari juga lihat pemulung ya. Ya, ini hati Anto luar biasa. Dia sangat peka terhadap penderitaan, terhadap beban orang lain. Tidak berhenti di situ. Ketika Anto berjalan, dia bukan hanya melihat seorang bapak yang sedang tidur dan sakit di pinggir emperan, dia juga bukan hanya melihat seorang nenek yang menarik gerobak karena dia seorang pemulung, tetapi dia juga melihat satu peristiwa yang sangat menyedihkan juga, anak-anakku yang dikasih Tuhan. Disingkatakan, selanjutnya ia bertemu dengan seorang anak perempuan kecil yang sedang mengais sampah. Ia melihat anak itu membuka bekas bungkusan makanan dari tong sampah dan memakan sisa nasi yang ada dalam bungkusan itu. Anto kembali bertanya, Tuhan, anak kecil ini kelaparan sehingga ia harus makan dari sisa makanan yang ada di tong sampah. Ya, ini peristiwa ini kira-kira membuat kamu sedih atau senang, anak-anak WKS Tuhan? Ya, kalau ini dilihat oleh si Anto, dia merasa sedih.
Hatinya itu sangat sedih ketika melihat ada seorang anak perempuan kecil yang kelaparan dan akhirnya dia mengais ya sampah itu. Dia buka sampah itu dan dia mencari makanan di sana. Coba bayangkan anak-anak, betapa menyedihkan situasi seperti ini ya. Kalian sedih nggak anak-anak Tuhan? Atau biasa saja? Ya, seharusnya kita sebagai orang percaya merasa kasihan, merasa sedih ya, seperti Anto yang dilakukan. Anto itu sedih, dia ingin menangis anak-anak kasih Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong anak itu Tuhan. Mengapa dia kelaparan Tuhan? Ya, mungkin Anto itu adalah anak ya, walaupun dia bukan seorang yang kaya, tetapi dia makan tercukupi ya. Kalau mau makan dia tinggal makan karena disediakan oleh orang tuanya, anak kasih Tuhan. Demikian pula Bapak yakin dan percaya kalian juga sama. Kalian belum ada yang bisa masak sendiri atau mungkin ada sekali-kali masak sendiri ya. Tetapi semua sudah tersedia, tetapi anak ini apa yang dialami? Dia mengais sampah untuk mencari makanan sisa-sisa. Ya, menyedihkan anak-anakku yang dikasih Tuhan. Inilah suatu realita kehidupan bahwa di sekeliling kita ada orang-orang yang susah, ada orang-orang yang sangat menderita, anak-anak yang membutuhkan pertolongan. Lalu bagaimana dengan sikap kita sebagai anak-anak Tuhan? Ya, apakah kita cuek, kita masa bodoh, apakah membiarkan saja, atau ada sesuatu yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan? Ya, nanti kita mau belajar lebih dalam lagi melalui kebenaran firman Tuhan ini. Anak-anakku ini kasih Tuhan. Nah, nih akhirnya Anto tiba di rumah. Peristiwa yang ia lihat dalam perjalanan ketika pulang ke rumah masih terbayang-bayang. Anto menemui ibunya dengan tidak sabar langsung menceritakan kejadian itu serta mengeluh mengapa Tuhan tidak melakukan sesuatu kepada mereka. Ibunya menyadarkan Anto dan berkata, "Mengapa kamu mengeluh? Tidak sepantasnya kamu marah atau menyalahkan Tuhan atas kejadian yang kamu lihat. Tuhan tidak diam. Tuhan telah berbuat sesuatu. Tuhan sudah bertindak. Tuhan menciptakan kita, umat manusia, agar kita dapat saling menolong. Tuhan menghadirkan kamu di dunia agar kamu bisa melakukan sesuatu bagi mereka. Kalau begitu, apa yang dapat kamu lakukan untuk membantu mereka?" Ya, anak-anakku yang dikasih Tuhan, ya, ketika Anto tadi dalam perjalanannya menuju rumahnya, dia diperhadapkan dengan pemandangan yang membuat hatinya sedih, ya, melihat seorang bapak yang tergeletak di emperan, ya, dalam kondisi yang sakit, tentunya yang lapar juga, melihat nenek-nenek yang masih bekerja keras, memulung, dan melihat anak kecil yang sedang mengais, mencari makanan di dalam tong sampah, dan itu membuat satu perasaan yang sangat sedih dalam hatinya, dan dia berkata, kenapa sih Tuhan itu membiarkan hal itu terjadi? Bukankah Tuhan itu berkuasa? Bukankah Tuhan itu maha kasih? Dia merasa, aduh Tuhan itu gimana ya? Tuhan itu nggak baik ya? Tuhan itu kok nggak adil gitu? Kenapa ada orang yang diberkati, ada orang yang susah? Nah, ketika dia curhat menceritakan hal itu kepada ibunya, ibunya berkata, kamu tidak boleh bersungut-sungut, Anto. Kamu tidak boleh menyalahkan Tuhan. Ya, bahwa Tuhan itu sudah membuat segala sesuatu itu sebenarnya baik di dalam dunia ini. Ya, kenapa Tuhan menciptakan orang yang kekurangan? Tuhan izinkan ada orang yang berkekurangan, orang yang punya masalah. Tetapi Tuhan kenapa ada orang yang diberkati? Supaya apa? Supaya itu kehidupan manusia bisa saling melengkapi satu dengan yang lain, bisa saling menolong satu dengan yang lain. Jadi bukan kita menyalahkan Tuhan ketika kita diperhadapkan dengan situasi seperti Anto, tetapi kita harus berpikir bahwa ada tugas dan tanggung jawab yang harus kita lakukan.
Anak-anak kasih Tuhan. Ya, mari kita membaca firman Tuhan ya nanti ya. Tapi Bapak mau kasih tunjuk dulu tugas buat kalian ya. Ini ada tugas. Ya, kali ini ada 3 tugas. Yang pertama tadi sudah Bapak sebutkan. Sekarang tugas yang kedua, jawab pertanyaan ini ya. Apa makna cerita di atas bagi kamu? Ya, apa makna, apa arti cerita di atas tadi? Ya, cerita Anto tadi ya, bagi kamu. Ya, yang kedua adalah jika kamu adalah Anto, tindakan apa yang akan kamu lakukan ketika bertemu dengan salah satu dari ketiga orang dalam cerita di atas? Ya. Nah, kita mau bahas ini, nanti juga kalian kerjakan ya. Nah, kita mau bahas di sini. Ya. Untuk mengisi ini, kalian harus membaca firman Tuhan ya. Baca surat Roma 12 ayat 1-5 dan surat Yakobus 1 ayat 26 sampai 27. Temukanlah pengertian ibadah menurut kedua surat tersebut ya. Ibadah menurut Roma 12 ayat 1-2 itu adalah apa ya? Dan ibadah menurut Yakobus pasal 1 ayat 26 sampai 27 itu adalah apa ya? Lalu soal nomor 3, tuliskanlah contoh ibadah dalam kehidupan setiap hari yang dihubungkan dengan Roma 12 ayat 1 sampai 2 dan Yakobus 1 ayat 26 sampai 27 ya. Ya, tuliskan contoh ibadah yang dalam kehidupan setiap hari yang berhubungannya dengan ayat ini ya. Ayo kita baca firman-Nya, nanti kalian supaya bisa mengisi ya. Nah, ini Roma, firman Tuhan di dalam Roma ayat 12, pasal 12 ayat 1 sampai 2 ya. Judulnya adalah persembahan yang benar. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan. Jadi menurut Roma 12 ayat 1-2 ini yang dikatakan ibadah yang sejati itu adalah ya, Bapak mau garis bawahi ya, supaya kalian mengerti apa yang dimaksud dengan ibadah yang sejati itu. Ya, oke. Di sini katakan ibadah sejati menurut Roma 12 ayat 1-2 adalah mempersembahkan ya, mempersembahkan tubuh kita ya sebagai persembahan yang hidup ya, yang kudus ya, dan yang berkenan kepada Allah. Nah, inilah yang disebut ibadah yang sejati. Itulah ibadahmu yang sejati. Ya. Ya, kalau di pertemuan di video yang pertama itu Bapak menjelaskan ibadah itu adalah sikap ya takut akan Tuhan, syukur atas kebaikan Tuhan yang kita nyatakan kepada Tuhan ya. Jadi kita bisa menyanyi, kita di dalam ibadah kita bisa menyanyi, kita memuji Tuhan, berdoa, mendengarkan firman Tuhan, bisa memberikan persembahan dan sebagainya ya. Ibadah itu bisa kita lakukan pada hari Minggu, ibadah raya. Tetapi anak-anak yang kasih Tuhan, ibadah itu bukan hanya ritual, bukan sekedar acara agama, keagamaan yang kita lakukan setiap hari Minggu, anak-anak kasih Tuhan. Tetapi ibadah itu yang sesungguhnya harus dinyatakan di dalam sikap dan perbuatan
di dalam hidup kita yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Ya, bagaimana kita bisa melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu ketika kita mau mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, ya, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itulah ibadah yang sejati. Itulah ibadah yang sesungguhnya. Jadi ketika kita beribadah, memuji Tuhan, ya, berdoa kepada Tuhan, dengarkan firman Tuhan, tetapi kehidupan kita tidak menyenangkan hati Tuhan, perbuatan kita tidak menyenangkan hati Tuhan, pikiran kita tidak menyenangkan hati Tuhan, perkataan kita tidak menyenangkan hati Tuhan, dan sikap hidup atau perilaku hidup kita tidak menyenangkan hati Tuhan, itu berarti apa? Ibadah kita itu tidak lengkap. Ibadah kita itu belum menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Ya, nah, makanya ada banyak orang yang mengaku Kristen, dia beribadah hari Minggu, setiap hari dia berdoa, dia memuji Tuhan, dia baca firman Tuhan, tetapi bahkan bisa hafal ayat-ayat firman Tuhan, bahkan bisa mengajar firman Tuhan, tetapi sikap hidupnya tidak benar, tidak baik. Suka marah, ya. Rajin ke gereja, rajin, tetapi masih suka marah, suka berbohong, suka suka menang sendiri, ya, egois, ya, masih ada yang suka mabuk, ya, masih suka judi dan sebagainya. Itu artinya belum mempersembahkan hidup sebagai, ya, tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Dan ini Tuhan tidak mau, anak-anakku yang dikasih Tuhan. Kalau engkau rajin beribadah kepada Tuhan, maka engkau juga harus menunjukkan sikap yang benar, sikap yang memuliakan Tuhan di dalam hidup ini. Ya, dikatakan di sini, dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, orang yang suka beribadah, kehidupan kita, perilaku kita, kita tidak boleh sama dengan sikap dan perilaku orang dunia, ya, yang belum bertobat, ya, yang masih suka marah-marah, ya, suka simpan dendam, suka bergosip, suka ngomongin orang, suka nyala-nyalain orang, ya, suka berbohong, ya, dan segala sesuatu yang tidak baik itu orang dunia lakukan. Kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus berbeda, ya, dengan orang-orang yang ada di dunia ini. Kita harus menunjukkan sikap yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Anak-anakku ini kasih Tuhan. Lalu, ya, jadi menurut Roma 12 ayat 1 sampai 2, ya, ibadah menurut Roma 12 ayat 1 sampai 2 adalah ibadah yang sejati, itu adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu, ya. Jadi selama kita masih diberikan nafas hidup oleh Tuhan, berikan hidup kita ini untuk memuliakan Tuhan. Sebab kalau nafas hidup kita sudah diambil oleh Tuhan, kita nggak bisa melakukan apa-apa. Kita nggak bisa mempersembahkan hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Mulut kita tidak akan bisa memuji Tuhan, tangan kita tidak bisa melakukan sesuatu yang baik untuk Tuhan, kita nggak bisa bertepuk tangan untuk memuji Tuhan, ya. Nah, oleh karena itu, selama Tuhan masih berikan nafas hidup dalam hidup kita, persembahkanlah hidupmu untuk memuliakan Tuhan. Oke, sekarang kita lihat ayat yang kedua di dalam kitab Yakobus, ya. Nih. Yakobus pasal 1 ayat 26 sampai ayat 27. Mari kita baca bersama-sama. Ya, 1, 2, 3. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, nih ya, Bapak langsung garis bawahi. Jika ada seorang yang menganggap dirinya
beribadah, ya, tetapi tidak mengekang lidahnya. Tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Coba perhatikan ayat 26 dulu ya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang atau tidak bisa menguasai lidahnya, ucapannya, perkataannya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Anak-anakku ini kasih Tuhan, kalau engkau menganggap bahwa engkau rajin beribadah, tetapi tidak bisa menguasai, mengendalikan, mengekang lidahmu, ucapanmu, perkataanmu, dari perkataan yang tidak baik, memperkatakan perkataan yang jorok, ya, memaki teman, memaki orang, memaki orang tua, bentak-bentak, ya, nah, itu artinya tidak menjaga perkataan, tidak menjaga mulut, ya. Menjaga mulut bersini bukan gosok gigi, bukan. Memang perlu ya kita gosok gigi, tetapi yang diperkatakan oleh firman Tuhan ini maksudnya adalah perkataan kita, anak-anakku yang dikasih Tuhan. Maka apa yang terjadi? Sia-sialah ibadah kita. Ya, kalau kita tidak bisa, kalau kita rajin beribadah, rajin memuji Tuhan, rajin baca firman, bahkan hafal ayat-ayat firman Tuhan, tetapi kita tidak bisa mengendalikan perkataan kita dari hal-hal atau perkataan-perkataan yang buruk, yang tidak sopan, itu sia-sia. Ya, demikian pula tidak bisa mengendalikan tangan kita, ya, kita suka pukul orang, kita suka cubit orang, dikit-dikit cubit, ya, kita membanting apa benda kalau marah, ya, melempar apa, tonjok siapa, ya, kalau marah, ya, berarti nggak mengendalikan tangan kita. Kita harus mengendalikan mulut kita, mengendalikan tangan kita, mengendalikan kaki kita, mengendalikan pikiran kita, mengendalikan mata kita, mengendalikan hati kita dari hal-hal yang jahat. Ya, itu baru kita melakukan ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Itu baru yang dinamakan mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Ya, jadi kita, kalau orang yang beribadah itu harus bisa menguasai diri, ya, anak-anakku ini kasih Tuhan, nggak mudah marah, perkataannya harus menjadi berkat, ya, matanya juga harus digunakan untuk melihat hal-hal yang baik, ya, jangan lihat-lihat tidak baik, ya, pikirannya, ya, jangan selalu jahat sama orang, ya. Nah, itu, lihat lagi ayat yang ke-27, ya. Mari kita baca bersama-sama. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah apa ini? Mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ya, anak-anakku ini kasih Tuhan, ibadah yang murni, firman Tuhan katakan, atau ibadah yang sejati, ibadah yang sesungguhnya, ya, yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa, yaitu Allah yang bertata di kerajaan surga yang mulia, Tuhan Yesus, ialah mengunjungi anak yatim piatu dan janda dalam kesusahan mereka. Ini bicara tentang bagaimana kita sebagai anak Tuhan harus punya hati yang peka, ya, yang bisa melihat kebutuhan orang yang susah dan kita mau rindu untuk menolong mereka. Anak yatim piatu itu kan orang yang sudah nggak punya orang tua, ya, nggak punya orang yang bisa diandalkan. Kalau kita bersyukur masih diberikan orang tua, ya, kita bisa sekolah, di sekolah lain kita butuh baju, kita tinggal minta, kita butuh pengen makan, kita pengen jalan-jalan, tinggal minta sama orang tua. Tetapi anak yatim piatu minta sama siapa?
Ya, mereka adalah orang-orang yang susah, mereka adalah orang-orang yang butuh pertolongan, anak-anakku. Dan janda-janda di sini seperti yang tadi, ada nenek-nenek tua ya, janda-janda dalam kesusahannya, ada juga janda-janda yang sudah meninggal oleh suaminya ya. Mereka tidak memiliki tempat untuk mengadu, meminta pertolongan, dan mereka membutuhkan pertolongan, anak-anakku yang kasih Tuhan. Dan inilah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita diberkati secara materi, kita punya sesuatu yang bisa kita berikan kepada orang yang susah, bukan hanya yatim piatu, bukan hanya janda-janda saja, tetapi siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Kita punya berkat, kita harus berbagi, anak-anak kasih Tuhan, berbagi makanan, ya, berbagi pakaian, berbagi uang dan sebagainya. Yang bisa engkau lakukan untuk menolong orang lain, itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, ya. Makanya tadi Anto ketika mengeluh dengan keadaan yang dialami orang-orang yang dilihatnya tadi, mamanya menasihatkan kepada dia, kamu nggak boleh mengeluh, ya, kamu tidak boleh bersungut-sungut, kamu itu harus memberkati mereka, ya. Kalau kita punya berkat, kita harus memberkati, ya. Bapak punya kesaksian, anak-anak Tuhan, ya. Kita bisa memberkati siapa saja. Beberapa waktu yang lalu, ya, ketika anak Bapak berulang tahun, ya, sebagai tanda ucapan syukur, Bapak dan keluarga itu membuat nasi bungkus, anak-anakku yang kasih Tuhan, yang isinya hanya mie, ya, sama telur, ya. Ada kadang-kadang ada ayam juga, ya. Kita bungkus dan kita masukkan ke dalam plastik. Kami naik motor, Bapak, istri dan anak Bapak naik motor, dan sepanjang jalan itu Bapak melihat orang-orang, kira-kira mereka perlu ditolong nggak, ya. Ada pemulung, ada pengamen, ya. Bapak turun dan Bapak kasih nasi bungkus itu. Wah, mereka sangat luar biasa. Mereka berterima kasih atas bantuan kita karena mereka memerlukan bantuan, anak. Ada pemulung lagi narik seperti nenek tadi, kita turun dan kita kasih nasi bungkus, ya. Kita berbagi, anak-anak Tuhan. Kalian juga bisa melakukan hal seperti itu. Ketika engkau berulang tahun, engkau ingin mengucap syukur kepada Tuhan, ya, kalian bisa berbagi berkat buat orang-orang yang kesulitan seperti itu. Mereka tidak perlu mereka dibantu dengan kemewahan, anak Kristus, tetapi kebutuhan yang benar-benar mereka butuhkan, seperti yang Bapak saksikan, ya. Kalian bisa sama orang tua kalian berinisiatif membuat nasi bungkus, ya, entah 10, 20 atau entah 100 bungkus, ya. Kalian meminta sama papanya atau maminya, mungkin yang punya motor bisa pakai motor, yang mobil pakai mobil. Nah, masukkan ke dalam kantong plastik dan kalian berjalan terus, dan sambil perhatikan ketika ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, entah itu pengamen, entah itu pengemis, entah itu pemulung, mungkin ada tukang becak dan sebagainya. Ada orang-orang yang sepanjang jalan itu orang yang butuh pertolongan, anak-anakku yang dikasih Tuhan. Ya, kalian bisa berbagi. Dan itu luar biasa, anak-anakku yang kasih Tuhan. Kita bisa berbagi itu bersukacita, ya. Dan apa yang kita lakukan itu yang terlebih lagi adalah kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena apa yang kita lakukan untuk orang yang paling susah itu sesungguhnya kita sedang melakukannya untuk Tuhan, ya. Haleluya. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, Bapak juga beberapa kali pergi ke panti asuhan, ya, dengan teman-teman, dengan anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan, menyalurkan bantuan, ya, memberikan sembako, memberikan buku-buku, alat tulis dan sebagainya. Itu bisa kalian lakukan, ya, daripada kalian melakukan hal-hal yang pesta pora yang nggak jelas, ya. Kamu bisa lakukan itu untuk menolong orang lain. Haleluya. Ya, jadi
Di sini juga yang terakhir ya, selain menolong orang-orang yang susah, firman Tuhan katakan supaya kita menjaga supaya diri kita sendiri tidak tercemar oleh dunia. Jadi kita harus menjaga sikap. Kita nggak boleh sama dengan dunia, dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, ya orang-orang yang biasa berbohong, orang yang suka sombong, orang-orang yang suka egois, orang-orang yang suka menyimpan kesalahan. Kita nggak boleh ya, orang yang pakai narkoba, ada orang yang suka merokok, orang suka mabuk, orang yang suka tidak beribadah kepada Tuhan. Ya kita nggak boleh sama dengan mereka, anak-anakku yang kasih Tuhan. Ya kita harus menjaga diri kita supaya tetap menyenangkan hati Tuhan. Itulah ibadah yang sejati, anak-anakku yang kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, anak-anak Tuhan, di pertemuan ini ada 3 tugas. Yang pertama menulis ayat firman Tuhan tadi ya, dan yang kedua adalah menjawab 2 pertanyaan ini, dan yang ketiga adalah juga mengisi pertanyaan ini. Tadi udah Bapak jelaskan. Ya, Bapak harap kalian bisa mengerjakan ya bagian ini ya, tugas bagian 3 ini ya, tugas 3 ini. Oke, anak-anakku yang dikasih Tuhan, pertemuan kali ini Bapak akhiri sampai di sini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Ya, tetap semangat belajar, tetap semangat untuk meraih masa depan yang penuh harapan bersama Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari anak-anakku yang dikasih Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, segala pujian, hormat, dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, karena hari ini kami boleh belajar firman Tuhan tentang ibadah yang sejati. Jadi ibadah yang sejati itu bukan hanya saja kami datang beribadah pada hari Minggu Tuhan, tetapi juga ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Ibadah yang sejati adalah mengunjungi anak-anak yatim dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Tuhan ajar kami untuk peduli dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan dalam hidup ini Tuhan. Karena itu adalah ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Ibadah yang murni, ibadah yang sesungguhnya, yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk menjaga sikap kami, menjaga pikiran, hati, dan perkataan kami, supaya senantiasa selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya hidup kami senantiasa memuliakan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Secara khusus hamba berdoa untuk anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan memberkati mereka. Berkati mereka dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang Tuhan. Berkati mereka dengan kecerdasan, kepintaran, hikmat yang daripada Tuhan. Hamba juga berdoa untuk orang tua mereka, kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan, kesehatan, umur panjang, dan berkatilah pekerjaan usaha orang tua, murid-murid anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Sampai jumpa dalam mata pelajaran Kristen selanjutnya. Haleluya. Haleluya.